Wah. Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu Tengah terus mendalami penemuan 1,5 hektar ladang ganja di Desa Tebat Karai, Kabupaten Kepahyang beberapa waktu lalu. Pasalnya, selain ketiga pelaku, terindikasi adalah bandar yang telah lama beroperasi. Polisi menduga masih terdapat tanaman ganja lainnya yang ditanam di area perkebunan tersebut. Kapolres AKBP Dedi Wahyudi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih menggali keterangan dari para pelaku. Ede alias Edris, HH alias Endri, dan YP alias Yudit. Warga desa Tebat Karai, Kepahyang ini masing-masing memiliki lahan perkebunan di wilayah tersebut. Pengonsumsi juga dari wilayah lain selain wilayah Benteng seperti itu. Ketiganya pengedar atau pemakai? Kalau dilihat dari jumlah pohon ini jelas mereka adalah pengedar ya, bukan cuma pemakai. Ini jelas 32 pohon ini pohon yang siap untuk dijual atau diedarkan. Apakah ada indikasi di lahan lain atau di lokasi lain? Untuk sementara hasil keterangan dari ketiga terduga tersangka ini baru lahan itu saja yang mereka sampaikan. Tidak menutup kemungkinan hasil dari pengembangan nanti kami akan cek lagi kalau apabila ada. Ada lagi? Ada kemungkinan tersangka lain? Belum tahu, tapi untuk sementara kami tidak berpanjang lebar, masih di ketiga orang terduga pelanggar tersebut. Akibat perbuatannya, ketiganya tidak hanya terancam dijerat pasal tentang narkotika, namun juga pasal tentang pencurian. Ini karena 2 sepeda motor yang mereka gunakan saat ditangkap lalu merupakan hasil curian. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Tengah. Seorang pengedar narkotika jenis ganja yang juga residivis kasus yang sama kembali diringkus polisi. IN 27 tahun ini kedapatan membawa sejumlah paket ganja di dalam celana saat melintas di Jalan Raya Betungan, Kota Bengkulu. Dari pengembangan, polisi kembali menemukan barang bukti di rumahnya dengan total hampir setengah kilogram ganja kering siap edar. Pelaku dengan barang bukti yang kami sebutkan tadi dengan persangkaan pasal 114 dan 111 terkait dengan pengedar atau penyalahgunaan narkotika. Berapa itu barang pemain lama, bandar atau gimana? Terus barangnya dari mana, Dan? Jadi untuk sementara masih kita dalami terkait dengan asal-usul barang. Kemudian untuk pelaku residivis. Kasus apa? Kasusnya sama? Sama. Kenapa keluar? Pengedar atau kurir? Pengedar. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya bertugas mengantarkannya kepada pemesan dan mendapatkan upah berupa ganja untuk dikonsumsinya. Namun polisi tidak mempercayai begitu saja, terlebih ia seorang residivis. Hingga kini pelaku masih diperiksa untuk mengetahui bandar dan asal barang haram tersebut didapat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Tim 45 Satres Narkoba Polres Rejang Lebong kembali menangkap seorang pengedar obat keras jenis pil heksimer tanpa izin. Pelaku yakni RF, 23 tahun, warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Curup Utara. Pemuda berambut pirang ini diringkus tanpa perlawanan di rumahnya pada Senin pagi. Dari keterangan polisi Rabu siang, pengungkapan peredaran pil yang masuk golongan psikotropika. Dari keterangan polisi, Rabu siang, pengungkapan peredaran pil yang masuk golongan psikotropika ini bermula dari informasi warga. Polisi juga menyita 3.000 butir pil heksimer sebagai barang bukti. Mendapatkan informasi akan adanya peredaran obat-obat terlarang ya, yang juga mengandung fexatil. Kemudian tim Macan Subang melakukan penyelidikan untuk mengasatukan informasi yang didapat dari masyarakat kepada tim Macan Subang. Sekitar pukul 8:10 tim Macan Subang berhasil mengamankan saudara RF di sebuah rumah ya, yang di rumah pelaku, dan tim Macan Subang melakukan penggeledahan dan ditemukan satu bungkus plastik yang berisikan 1.000 butir 1.000 butir obat tersebut. Pemeriksaan yang telah dilakukan, pelaku
mendapatkan barang dengan cara membeli melalui online. Udah berapa lama Bang beroperasi? Untuk pelaku berprofesi mengedarkan barang-barang ini sudah 1 tahun yang lalu. Sudah satu tahun. Konsumennya siapa aja Bang kalau hasil pengakuan itu? Untuk konsumen dari teman-teman atau masyarakat yang memesan kepada pelaku. Ada segmen pelajar juga nggak Bang yang menyasar? Itu masih kita dalami. Masih di dalam. Ya. Bang, ada keterkaitan dengan yang kemarin nggak, Bang? Untuk yang kemarin beda, tidak ada keterkaitan sama sekali. Sementara itu pelaku mengaku ribuan butir pil tersebut ia beli secara daring. 1 botol berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp500.000. 1 tahun. Berapa keuntungan yang Bang dapat Bang? 1 minggu berapa Bang? Berapa kali pengambilan? Gak nentu Bang. Sebulan berapa kali ngambil kita pesan online Bang? Dua kali Bang ya. Sekali pengambilan berapa ribu Bang? Berapa ribu pil? 1.000 pil ya Bang. Kita nyebarin kemana aja Bang? Nyebarin kemana aja Bang? Gak tahu Bang ya. Kemana? Kalau ada teman yang mau pesan. Satu butir berapa jual? 10.005 kadang Pak. Akibat ulahnya, pelaku akan dijerat pasal berlapis Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 10 tahun penjara atau denda Rp1 miliar. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. 2 remaja di Kota Bengkulu yang masih berstatus pelajar ditangkap polisi. FR 16 tahun dan MA 17 tahun diringkus di rumah masing-masing tanpa perlawanan usai mencuri ponsel seorang pengendara sepeda motor di Jalan Bengkulen Street pada pukul 1 dini hari. Kedua pelaku bersama 2 rekannya yang masih buron memberhentikan korban dan menuduhnya sebagai pengeroyok teman mereka. Salah satu pelaku lantas menggeledah kantong korban dan mengambil ponselnya. Korban yang mencoba melawan lantas dipukul dan dicekik oleh para pelaku. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke Mapolresta Bengkulu. Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 1.00. Saat itu korban bersama 2 temannya melintasi Jalan Bengkulen Street. Kemudian tiba-tiba dihentikan oleh kedua tersangka. Setelah itu mereka diancam dan dirampas handphone mereka. Kemudian korban melaporkan ke Polres dan alhamdulillah kejadian jam 1 malam kemudian jam 12 siang sudah berhasil kita amankan. Polisi juga turut menyita barang bukti ponsel korban. Hingga kini keduanya masih diperiksa di Polresta Bengkulu karena masih ada 2 rekan mereka yang buron. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.